Memaafkan teman bicara. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya ambil link talahum dari surat itu, ayat tersebut. Ali Imran 159. Memaafkan, fa'fu anhum. Ini Masya Allah, ini perintah Allah, Bu. Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad, sama artinya perintah Allah kepada umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Fa'fu anhum. Maafin mereka. Siapa mereka? Dalam tafsir dijelaskan orang-orang kafir, orang-orang yang menyakiti Rasulullah, yang menentang dakwah Rasul. Disuruh maafin. Apalagi ada orang teman kita nggak menentang kita, nggak apa-apa, dia nggak ada masalah, kok kita tidak memaafkan dia? Tapi dia belum buat salah. Nih kadang-kadang nih kita mau ketemu orang, giliran ketemu dia masih anak muda, ketemu kita yang sudah sepuh misalnya, dia nggak sopan, maafin. Jangan langsung tegur. Ente anak muda nggak sopan banget. Bukan mengikuti ajaran Rasul. Maafin. Celananya robek-robek, nggak ada celana yang lebih baik. Ganti-ganti sebelum ketemu aku. Astagfirullah. Masya Allah, ingat nggak peristiwa seorang anak muda datang ke Rasul? Ya Rasul, aku yakin pada Allah, yakin padamu ya Rasul. Aku ini ingin mengikuti jejakmu. Aku ingin melakukan Islam, ajaran-ajaran Islam, tapi aku belum bisa ninggalin zina. Pernah ya dengar ya? Sederhana. Rasul nggak langsung, belum bisa ninggalin zina? Pergi kau dari sini. Enggak. Tidak. Malah dipegang dadanya, didoain sama Rasul. Sebelum didoain, diajak dialog dulu. Mau nggak kira-kira kalau punya adik perempuan? Punya. Kalau di zina? Enggak. Ibu perempuan? Punya. Kalau di enggak. Apalagi saudara perempuan punya? Enggak. Didoakan Rasul. Setelah peristiwa itu anak muda ini jadi soleh. Alhamdulillah. Begitu dahsyatnya. Itu komunikasi. Itulah komunikasi Rasul, bukan lip service. Bukan hanya di bibirnya bagus, baik. Enggak. Itu benar-benar dari lubuk hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lagi ngobrol orang, kita belum selesai udah diselam. Enggak bisa. Itu enggak bisa. Astagfirullahaladzim. Maafin dia ya. Maafin. Beneran ya. Maafin. Jangan dimusuhin. Jangan kita mentang-mentang udah tua nggak mau ngalah. Jangan, Masya Allah. Tua belum tentu akan meninggal duluan, belum tentu. Kadang-kadang yang udah duluan juga banyak. Kira-kira kalau kita memaafkan gitu, dapat pahala nggak Bapak Ibu? Pasti. Kira-kira kalau kita mudah memaafkan gitu, Nabi Muhammad cinta nggak pada kita? Harus cinta. Niscaya beliau cinta. Kalau beliau cinta, dapat nggak syafaat? Dapat. Gimana caranya tadi? Memaafkan. Nggak sulit. Pakai biaya nggak memaafkan, Bu? Enggak. Nggak pakai biaya. Nggak perlu biaya. Nggak perlu registrasi. Aku mau memaafkan kamu jika kamu sudah kesana. Pakai syarat. Nggak perlu. Maaf ya, maaf aja. Fa'fu anhum. Maafin mereka. Maafin teman bicara kita. Kita lagi ngobrol, ada kata-kata nyelkit kadang Bapak Ibu ya. Kadang kita gini dia nggak paham, malah kayak nyakitin kita gitu. Maafin itu, langsung ingat Rasul. Ya Rasul, ini rezeki. Kok rezeki? Karena aku langsung berlatih maafin orang. Ya, jangan dibalik-balik. Ya pengajian, waktu pengajian. Mas, kalau begini praktek susah. Justru susah itu pahalanya tambah besar. Makanya kadang kenapa sih Bapak Ibu kita ini sulit jalanin ajaran Rasulullah itu kenapa sulit? Karena bagi kita akhirat itu belum serius di depan mata kita. Tapi kenapa Rasulullah sampai beliau itu, mohon maaf, kita pernah dengar semua, Umar bin Khattab pernah nangis ketika masuk rumahnya Rasul. Kenapa Bapak Ibu? Karena melihat bagaimana rumah Rasulullah yang begitu sederhana.
Masya Allah. Lebarnya berapa? Ya, sekitar 3 meter kalau dihitung meteran. Tingginya 2,5 meteran. Panjangnya 5 meteran. Loh, presiden loh. Presiden nih. Ingat tuh ya, ini perlu ditegaskan. Ini presiden, ini khalifah, ini penguasa, bukan hanya penguasa religius, tapi penguasa negara. Mencontohkan hidupnya kayak begitu. Umar nangis, ya Rasul, kenapa Umar? Kamu begini, padahal kerajaan-kerajaan di samping kanan kiri Madinah ini, mereka Romawi, Persia, bermewah hidupnya. Kok engkau begitu sederhana? Engkau begini, nangis. Umar bin Khattab. Apa kata Rasul? Umar, apa kamu gak ridho mereka bermewah di dunia, kita bermewah di akhirat? Masya Allah. Kenapa beliau bisa gitu? Akhirat di depan mata, Isra Mi'raj ditunjukin oleh Allah. Lah kita kapan ditunjukinya? Kalau tidak memperkuat keyakinan kita sendiri dengan banyak mengingat perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai mau makan aja tanya istrinya dulu. Istriku, ada makanan enggak? Enggak ada, Bang. Ya puasa. Loh, presiden enggak ada makanan loh. Coba. Kalau zaman sekarang, apa mungkin Bapak Ibu presiden enggak ada makanan? Enggak mungkin. Lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau Rasulullah jauh dari 4 sehat 5 sempurna. Kenapa bisa begitu? Akhirat di depan mata, surga neraka hak. Yakin banget Rasulullah itu. Makanya kita, ya Allah, yakinkan kami ya Allah, anak cucu kami sampai akhir zaman nanti sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, Masya Allah, memaafkan. Rasulullah yang mulia begitu, memaafkan kok Bapak Ibu. Apalagi kita yang mulia aja. Enggak. Kita yang mulia aja. Enggak. Kok enggak mau memaafkan? Masya Allah. Ya, memang maaf. Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya juga pernah mengalami ya, bagaimana dipermalukan di depan dosen, di depan mahasiswa, di masjid, dan saya seorang sekretaris DKM waktu itu oleh senior saya. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang kalau ada apa-apa saya sapa duluan. Kalau misalkan beliau jual apa gitu yang meskipun saya nggak butuh, kan kadang-kadang bawa apa bawang atau apa, kita beli. Padahal mungkin nggak begitu butuh. Untuk apa? Saya ingin buktikan pada Allah, ya Allah, aku mencintainya. Meskipun pernah dipermalukan di masjid. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena saya tahu itu caranya Allah mengangkat derajat kita dengan cara seperti itu. Jangan heran kalau kita survei coba. Kalau mau, untung saya nggak survei. Tanya itu orang-orang yang mendengar peristiwa itu, yang melihat peristiwa itu. Kasihan nggak sama saya? Pasti kasihan. Mendoakan nggak sama? Mendoakan. Paling doa mereka salah satunya apa? Ya Allah, Pak Heri yang kecil itu berikan kesabaran. Alhamdulillah, gara-gara doa mereka saya dikasih kesabaran dan bisa bersikap, ya alhamdulillah masih baik sama beliau. Loh, itu. Jadi bukan kayaknya gak mungkin. Mungkin banget, kayak sulit. Gak ada yang sulit. Rasulullah itu didesain sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Pasti bisa dicontoh. Ada memang yang gak bisa dicontoh, spesial terkait kenabian. Tapi secara umum bisa dicontoh. Yang nyakiti banget, maafin. Tapi kalau saya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang terdalam, keluarin. Rasa sakitnya keluarin, gak ada manfaatnya. Kebencian itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Belum lagi kalau kita baca penelitian-penelitian tentang bagaimana dalam dunia psikologi memaafkan, banyak sekali. Ya Allah, mudahkan kami semua untuk menjalankan komunikasi lintahlahnya Rasulullah ini dengan mudah memaafkan orang lain. Ngomong apa aja maafin. Kesalahan sebesar apapun maafin. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah takdirkan atas kita sia-sia. Itu kita katakan sia-sia gara-gara kita jauh dari Allah, tidak bisa menangkap apa yang tersirat dari apa yang tersurat. Allahumma shalli ala Muhammad.